Oke, pagi-pagi, semangat pagi semua, semangatnya selalu pagi, selamatnya malam, happy Sunday atau selamat hari Minggu untuk semuanya. Salam trading tenang senang kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini di Sersan Sukses TTS, serius tapi santai dan sukses trading tenang senang. Saya sudah lupa ini episode keberapa, yang jelas secara konsisten saya selalu menyampaikan tiap hari Minggu mulai dari jam 7 malam market review, market outlook, kemudian juga analisa teknikal, fundamental, dan lain sebagainya. Sersan Sukses TTS, tanya bicara, santai bernilai, segala sesuatu tentang dunia trading. Oke, kita intro dulu sebentar. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas doa dan ucapan selamat atas kelahiran cucu pertama kami. Cucu dalam bahasa Batak itu adalah Pahopu, sehingga saya menjadi Opung Doli dan istri saya menjadi Opung Boru. Saya Nofri Simanjuntak dan istri saya Dewi Abigail sangat berbahagia sekali akan kehadiran cucu pertama ini, dan begitu juga dengan anak saya, Steven, dan mantu saya, Levina. Semoga anak ini dan cucu saya ini bisa menjadi orang yang bermanfaat dan menjadi berkat untuk banyak orang. Oke, kita market review dulu. 1 minggu kemarin, gerakan market khususnya cukup signifikan terjadi pada saat NFP, yaitu di hari Jumat. Diumumkan 3 data ketenaga kerjaan sehingga impact-nya itu ke dolar indeks atau USD. Kalau kita perhatikan dari 3 data ini keluar yang disebut dengan mix atau campuran. Artinya campuran begini, 2 datanya itu upah buruh per jamnya bagus, kemudian juga tingkat penganggurannya bagus, mengecil, tetapi NFP-nya sendiri itu mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan forecast, apalagi dengan data sebelumnya. Sebagian pihak itu mungkin bingung kenapa NFP-nya jelek, dolar justru menguat. Seperti sudah saya sampaikan di video mengenai NFP, Anda bisa lihat, Anda klik I di atas kanan itu ada video mengenai live trade NFP. Kalau datanya bagus semua, maka biasanya USD menguat. Datanya jelek semua, USD melemah. Yang jadi permasalahan kalau datanya mix. Ini seperti contoh Jumat kemarin. 2 data bagus, 1 data jelek. Kalau kita lihat komposisinya, berarti 2 data bagus, berarti berpotensi membuat USD menguat. Jadi, nggak usah bingung kalau misalkan NFP-nya jelek, dolarnya justru menguat. Itu tadi, karena 2 datanya bagus. Dan alasan kedua, mungkin market juga sudah mengantisipasi bahwa kembali maraknya COVID, kemudian juga di akhir tahun, itu akan berimplikasi negatif terhadap yang disebut dengan NFP tadi. Tapi jangan lupa sekali lagi bahwa menguatnya dolar itu merupakan sebuah koreksi, bukan major trend. Apalagi kita sudah tahu sama tahu bahwa The Fed itu sangat agresif untuk memberikan stimulus, kemudian juga menekan suku bunga supaya tetap sampai tahun 2023 nanti. Sehingga logikanya dolar ke depan akan tetap dalam tren melemah.
Tapi jangan lupa, yang namanya tren turun itu bukan berarti seperti garis lurus. Ada koreksi-koreksi dan itu bisa menjadi secondary reaction atau secondary trend, begitu juga bisa minor trend. Lantas, 1 minggu ke depan, kalau kita bicara kalender ekonomi, itu biasanya seperti minggu-minggu sebelumnya atau awal bulan sebelumnya, di mana setelah keluar data NFP dan 2 data ketenaga kerjaan lainnya, biasanya market tuh tidak terlalu bergerak signifikan setelah mengalami pergerakan yang biasanya juga lumayan besar, yaitu di hari Jumat minggu pertama tadi. Nah, kalau kita lihat kalender ekonomi minggu lalu itu praktis diisi oleh berita-berita atau kalender ekonomi yang tidak terlalu menggerakkan market. Kalau di Forex Factory diwarnai dengan warna kuning, tidak terlalu, dan juga bisa orange. Kalau merah itu menggerakkan market secara signifikan. Jadi Senin tidak ada, Selasa tidak ada, baru ada itu kira-kira di hari Rabu pengumuman suku bunga Kanada, kemudian juga di hari Kamis pengumuman suku bunga Euro yang sudah diprediksi tidak akan turun apalagi naik, dan yang lebih penting adalah monetary policy statement-nya ini, statement dari ECB-nya itu yang penting dibandingkan pengumuman suku bunga tersebut. Apakah ada penambahan stimulus dan lain sebagainya. Sekali lagi, kira-kira minggu depan market tidak akan terlalu bergerak signifikan mengingat minimnya kalender ekonomi, kecuali nanti berita ekonomi. Misalkan tanggal 7 Desember ini kan sudah saya sampaikan tes pertama penggunaan vaksin COVID di Inggris tanggal 10, kemudian juga di Amerika. Mungkin kalau misalkan orang langsung sembuh sehingga makin optimis, itu bisa saja menggerakkan market lebih signifikan walaupun tidak ada kalender ekonomi. Jadi lebih ke berita ekonomi. Sekarang kita langsung ke chart atau ke analisa teknikalnya. Kita ke TradingView. Saya selalu merekomendasikan untuk Anda memiliki account di TradingView, dan ini bisa gratis. Kemudian Anda bisa follow ide-ide atau trading plan para profesional trader, di mana itu bisa sebagai bahan informasi komparasi. Selanjutnya juga profesional trader yang Anda follow itu kalau bisa memiliki trading plan yang jelas, lengkap, sampai ke skenario entry, bukan saja forecast map. Dan kemudian juga Anda bisa perhatikan before dan after-nya. Ini Nofri Simanjuntak, account saya di TradingView. Kemudian juga Anda bisa lihat ide-ide yang saya sampaikan di sini. Nah, kemudian kita langsung masuk mulai dari dolar indeks. Kalau kita misalkan perhatikan weekly, kenapa? Karena baru closing candle weekly Jumat lalu. Hari Senin akan open candle weekly yang baru. Kalau monthly belum. Penurunan dolar indeks itu sesuai dengan trennya dan masih berlanjut. Kira-kira minggu depan, kalaupun dolar indeks turun, kemana? Itu bisa kalau kita perhatikan dengan menggunakan Fibonacci ditarik dari kiri ke kanan. Kira-kira Februari 2018 sampai ke tertinggi itu sekitar Maret 2020. Ini puncaknya kenaikan dolar indeks pada saat awal mulanya terjadi COVID-19. Setelah itu, dolar indeks kembali terjun bebas setelah mengalami kenaikan yang signifikan dan membentuk pola double top seperti ini. Nah, ini mengalami penurunan dan minggu ini sudah membreakout ke bawah. Ingat, yang dimaksud dengan breakout adalah closing candle-nya menembus
Fibonacci 76,4 atau 78,6%-nya. Kalau kita menggunakan Fibonacci, penurunan selanjutnya berarti berpotensi ke seperti ini. Low di bawahnya dan membentuk yang disebut dengan double bottom untuk dia kembali naik. Tetapi tetap saja kalau memang tren penurunannya kuat, maka low ini atau double bottom ini pun bisa saja tidak terjadi, alias low sebelumnya itu di breakout, bukan bounce. Jadi kesimpulannya, menurut saya tren dolar indeks minggu depan masih berpotensi turun. Efeknya terhadap forex apa? Membuat misalkan Euro USD, GBP USD, AUD USD, NZD USD itu akan naik, USD CHF, USD JPY, USD CAD itu akan turun. Apakah lantas efeknya langsung juga membuat gold naik? Belum tentu. Karena saat ini terjadi yang disebut sebetulnya bukan anomali dan itu biasa terjadi, dolarnya melemah, tetapi melemahnya terhadap forex, bukan terhadap emas. Justru emasnya lebih melemah dari USD. Jadi kalau di ranking kira-kira seperti ini, forex non-USD, kemudian USD, kemudian di bawahnya gold. Nanti kita akan membahas gold juga. Lanjut, sekarang kita masuk ke Euro USD. Seperti biasa, Euro USD juga kita lihat di weekly. Euro USD ini sudah mengalami kenaikan yang cukup kuat setelah dia berhasil membreakout tren ini ya. Nah ini. Nah, jadi begitu dia membreakout tren ini warnanya merah, berarti ini monthly. Ya, nah ini. Maka gerakan Euro USD lumayan kencang. Nah ini monthly ya, trend line atasnya ini di breakout dan dia kembali naik, ini monthly. Kemudian weekly-nya seperti ini. Jadi masih ada potensi minggu depan mengalami kenaikan. Kira-kira naiknya sampai mana? Ingat, sebagai seorang trader, kita harus satu menguasai tren, kedua menguasai support and resistance. Supaya apa? Bisa memperkirakan kalau dia meneruskan misalkan tren naik sampai mana. Nah, kalau Euro USD masih kembali naik, maka dia berpotensi ke 1.2555 atau 1.2556 sampai 60. Kenapa? Karena ini merupakan top sebelumnya. Dan ini nanti bisa saja menjadi area jika kita mengambil harga closing dan harga high atau topnya. Jadi bisa jadi area ya. Sekali lagi, high sebelumnya itu bisa jadi area. Kenapa? Kalau kita ambilnya close dan high-nya. Jadi ini bisa jadi area kalau kita ambil close-nya di sini ya. Nah, itu potensinya. Sehingga kalau saat ini Euro USD 1.2120, potensi kenaikannya masih bisa ke 2550, kira-kira 400 pip di 1 atau 2 minggu ke depan. Saya tidak bilang Euro USD minggu depan atau minggu depannya lagi pasti naik ya. Berpotensi masih bisa naik. Jadi jangan sampai kita beranggapan Euro USD sudah terlalu tinggi sehingga dia pasti turun. Belum tentu. Kekuatan naiknya itu masih cukup ada dan berpotensi ke 2550. Kemudian kalau kita lihat D1, ini dia ketemu area resisten dan justru minggu depan berpotensi untuk turun
dan itu merupakan sebuah koreksi. Area ini dari mana? Kalau misalkan Anda perhatikan ke kiri, nah ini saya perkecil ya. Nah ini, area ini merupakan area low sebelumnya. Ini nih. Oke, ini sudah saya tandai dengan warna hijau. Ingat kebiasaan saya membuat support and resistance di monthly itu warnanya merah, di weekly itu warnanya orange atau kuning, di D1 hijau. Nah ini jadi ingat low sebelumnya merupakan sebuah support. Jika dia di breakout, maka low sebelumnya itu akan menjadi resisten. Jadi kira-kira ya terdekatnya itu masih ada potensi ke sebelum 2550 ke 2210. Oke. Closing candle 2120 ya. Jadi masih ada potensi kenaikan sekitar 80 sampai 100 pip minggu depan. Tapi ingat, hati-hati, kalau saya sih tidak mau buy dulu. Saya berharap dia turun dulu. Jadi kira-kira forecast map-nya seperti ini. Turunnya itu kira-kira potensinya ke satu titik high ini 2010. Oke. Kesimpulan. Proyeksi, forecast, outlook minggu depan, menurut saya, Euro USD masih ada kemungkinan naik, tetapi sangat rawan terjadi koreksi, dan koreksinya itu bisa ke 2010, baru kemudian dia naik lagi. Nah itu. Nah, kalau ternyata dia kembali menguat, kita bisa saja buy di atas, pastikan dulu atau konfirmasinya adalah closing candle-nya di atas area hijau ini, berarti di atas 1.2210 ini, 1.2210. Closing candle-nya menembus ke atas 1.2210 area hijau ini, dan itu pun saya masih menunggu koreksi turun dulu ke sini baru saya buy. Ingat, karakter saya adalah follow the trend by bidding, mengikuti tren tapi nawar. Jadi ada dua skenario. Jika dia naik, kita tunggu breakout area ini. Setelah breakout kita tunggu dia koreksi turun baru kita buy. Jika dia turun, kita tunggu untuk buy di area 2010 ini. Dengan catatan tidak breakout ini. Itu di D1. Sekarang kita masuk ke GBP USD. Nah ini GBP USD. Kita lihat weekly dulu. Santai saja. Saya minum kopi dulu sejenak. Lanjut. GBP USD minggu lalu itu mengalami yang disebut dengan triple top. Jadi ada 3 topnya. 1, 2, 3. Jadi dia tidak berhasil membreakout ke atas area 1.3500 sampai 1.3515. Area high inilah. Nanti Anda bisa lihat chart Anda. Sehingga dengan demikian, dia akan melanjutkan kenaikannya jika dia breakout 3515 ini. Artinya, dia gagal membentuk pola triple top dengan dia membreakout ini. Konfirmasi untuk buy yang sesuai dengan tren, yaitu jika setelah terjadi breakout, turun dulu, ia buy-nya di sekitar sini, atau di sekitar sini nih. Nah ini ya. Oke.
Jadi GBP USD akan melanjutkan trennya jika dia berhasil membreakout ini. Kalau dia ternyata ke atas breakout, kita tunggu untuk buy. Bisa di sini, nanti kita lihat perkembangannya, bisa juga di sini. Kalau saya sih lebih senang dia turun dulu. Sehingga forecast-nya kira-kira ya, dia turun dulu ke sini, baru akhirnya dia melanjutkan tren naik. Nah ini. Nanti kita bisa ukur Fibonacci ini. Untuk menentukan kalau dia naik, Fibonacci extension ya atau expansion, ini ditarik ke sini, kemudian ditarik ke sini. Ingat, yang namanya extension atau expansion itu ada 3 titik. Kemudian kita lihat, dia sudah sampai 100%-nya di sini. Kemudian kalau 161,8%-nya di sini. Nah, jadi kalau 1.3515 ini berhasil di breakout, potensi kenaikan berikutnya adalah ke 3660. Dari mana 3660? 161,8% dari Fibonacci extension atau expansion, di mana ditarik dari sini ke sini dan ditarik lagi ke sini. Kemudian kalau misalkan hari Senin dia langsung turun dan hari Senin itu membentuk candle merah, berarti bisa kita tarik Fibonacci biasa atau Fibonacci retracement dari sini ke sini. Ini dengan asumsi hari Senin candlenya merah ya, jadi yang tertinggi udah candle ini. Kalau nanti hari Senin candlenya hijau, berarti kita nggak bisa menarik dari sini ke sini. Ini asumsinya jika hari Senin candlenya merah. Berarti kita tunggu dia koreksi, dan koreksinya itu bisa ke 50 atau 61,8% ini. Dan di sini ada EMA 200, kemudian juga EMA 20. Oke, asumsinya turun dulu, baru kemudian naik. Yang lebih penting sebetulnya adalah bagaimana nanti kita mengantisipasi market. Artinya kalau GBP USD turun dulu, kalau kita masih mengikuti follow the trend di major trend, kita harus tahu kira-kira buy-nya kondisi seperti apa dan di mana. Itu maksudnya. Nah, ini contohnya. Jadi kalau turun dulu, pantau nih. Fibonacci 50%, 61,8%-nya. Kalau ternyata tidak berhasil di breakout ke bawah, maka ini bisa menjadi area kita untuk entry buy. Buy on low, buy on dip. Lanjut ke AUD USD. AUD USD itu sudah mengalami kenaikan yang cukup kencang. Dan walaupun yang namanya harga itu bisa ke berapapun, tetapi kita perkirakan karena ada area resisten ini, dan ini warnanya merah berarti di monthly. Dan menurut data, pada saat dia memasuki area ini turun sedikit, begitu juga saat ini sedang memasuki area ini. Kalau di daily-nya, memang dia sudah berhasil membreakout. Ini, sekitar 7413 ya. Dia berhasil membreakout ini. Di minggu lalu, kalau kita lihat daily ya, ini, sudah berhasil membreakout ini. Ada potensi dia akan melanjutkan lagi, tetapi saya melihat di weekly dan monthly-nya kurang mendukung. Kurang mendukung ya, jadi masih ada potensi untuk turun.
Dengan demikian, forecast-nya menurut saya, dia akan turun dulu ke low-low ya ini, sebelumnya ini. Jadi kira-kira dia akan turun dulu ke sini. Baru nanti melanjutkan kenaikannya untuk AUD USD. Oke. Sehingga untuk dia melanjutkan kenaikannya, dia di weekly harus membreakout area ini secara signifikan. Dan jika dia membreakout area ini, maka potensi kenaikannya itu bisa sampai ke 7750, 0.7750. Dari mana? Kalau kita misalkan perkecil ini, maka kita menemukan low sebelumnya tuh di sini. Area sini nih. Nah ini. Jadi AUD USD berpotensi koreksi. Kita tunggu saja di sekitar, mungkin lebih enaknya langsung saja lihat EMA 50 ya. Ini sekitar 7257. Sekarang 74, penutupan terakhir kalau nggak salah 7421, 74-an lah. Kita tunggu turun dulu ke sini, misalkan EMA 50-nya itu 7257 untuk buy. Oke, sebelum lanjut ke NZD, USD, dan pada akhirnya gold, kita break dulu sekejap. Yes, seruput kopi lagi. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol saja. Kalau Anda belum subscribe, silakan subscribe. Kemudian juga kalau Anda suka video ini, silakan Anda like. Jika tidak suka, jangan ditonton. Hidup simpel aja. Kemudian jika Anda merasakan manfaat dari video ini, maka bagikanlah manfaat yang Anda terima kepada orang lain. Dengan demikian ke depan Anda akan mendapatkan manfaat terus. Manfaat sama dengan berkat. Kalau saya melihat sesuatu baik, maka saya akan bagikan kepada orang lain supaya kebaikan yang saya terima dialami oleh orang lain. Seperti contohnya TradingView ini. Saya merasa mendapatkan sebuah kebaikan. Saya bagikan juga kepada orang lain.
Dan yang kedua, dengan Anda men-share video-video saya, maka bisa mengimbangi video-video yang memberikan penawaran-penawaran manis, padahal mohon maaf bullshit, duduk diam dapat duit dolar yang tidak edukatif, kemudian juga di-buy naik jalan-jalan, di-sell turun beli mobil yang hanya jual mimpi yang saat ini sering direkomendasikan oleh YouTube. Kenapa sering? Karena banyak di-share. Karena pada prinsipnya orang senang sekali dengan cara mudah, cara cepat, cara kaya. Dan ini sering jika tidak bisa diterima dengan smart, malah akan membuat kita terjerumus, bukannya kaya, bukannya mendapatkan uang besar cepat, malah hilang uang besar cepat. Kita lanjut sekarang ke NZD/USD. Kita lihat lagi weekly-nya. Saya melihat NZD ini adalah mata uang yang sekitar 2 bulanan belakangan ini paling kuat di antara mata uang yang lain, NZD/USD. Dan kenaikan NZD/USD itu terus berlangsung. Minggu lalu itu menembus atau breakout high sebelumnya ini. Ini sudah saya tandai menjadi sebuah area dan dia di breakout. Kalau misalkan Anda bertanya, kira-kira NZD/USD itu masih ada potensi naik nggak sih? Jawabannya adalah sangat. Bukannya masih lagi. Kadang-kadang kita tuh sering kalau misalkan melihat trennya kuat, itu kita takut. Justru kita nge-sell dan dia ternyata naik lagi. Kenapa? Karena major trendnya memang bullish. Dan menurut data ini dia membentuk new high terus yang membreakout high sebelumnya. Nah, jadi kalau untuk NZD/USD nih, saya masih berkeyakinan dia akan menguat terus lebih kencang daripada misalkan AUD USD, GBP USD, atau Euro USD sebagai mata uang risk on. Mata uang risk on itu adalah mata uang yang memiliki resiko lebih, tapi di balik resiko lebih biasanya ada juga reward. Kalau risk off itu safe haven seperti US dollar, yen, kemudian Swiss franc. Tapi 4 ini NZD, kemudian AUD, kemudian GBP, dan Euro itu risk on. Dan NZD ini merupakan risk on yang paling kuat 2-3 bulan belakangan ini. Nah, kalau kita lihat di weekly, dia sudah menembus minggu lalu dan saat ini dia membentuk candle yang disebut dengan bearish pin bar. Sehingga berpotensi buyernya itu kalah dibandingkan sellernya. Jadi buyer narik harga ke atas, tapi seller bawa turun. Dan kalau kita ambil nilai 50% dari candle ini di bawah 50%, sehingga ini bearish pin bar. Dengan demikian, saya tetap mau entry buy NZD/USD, tetapi menunggu koreksi juga seperti AUD USD, Euro USD, dan GBP USD tadi. Paling tidak ya, kalau Anda agresif, Anda tunggu di high ini kalau dia turun. Atau Anda bisa menunggu di EMA 50 atau juga di 6790 di garis ini. Jadi kalau kita bicara forecast, kira-kira seperti ini. Nah, ini kenaikannya itu ini nih, ada area lagi di sini, area resisten. Nah, ini jadi kenaikannya menurut saya cukup terbatas ke 7145 dan saya tidak mau buy langsung, saya tunggu turun dulu. Bisa diterima ya untuk NZD/USD. Sekarang kita lanjut terakhir di gold.
Oke, seperti biasa kita mulai dari weekly dulu. Ini gold pernah saya bikin juga dan saya bahas juga di di live trade hari Kamis lalu, dan saya pernah share juga trading plan-nya di TradingView ya. Penurunan gold minggu lalu itu memasuki area demand dan akhirnya dia bounce, di mana bounce-nya itu menembus kembali ke atas EMA 200. Ini sudah saya bahas di live trade yang berkaitan dengan kasus ini, di mana terjadi breakout ke bawah tapi tidak didukung EMA 10-nya. Tidak paling bawah sehingga dia kembali ke tren semula. Ini juga EMA 10-nya ini tidak menjadi paling bawah, oleh karena itu dia kembali menguat. Kita kembali lagi ke weekly. Menguatnya gold itu tertahan di area high sebelumnya ini nih. Ini ya, area high sebelumnya nih. Area low sebelumnya yang di breakout, akhirnya ini juga menjadi area resisten. Dan kalau kita tarik Fibonacci sebagai wave terakhir dari sini ke sini, maka kenaikan gold itu tertahan di 23,6% dari wave ini. Sekarang kita turunkan ke daily. Di daily, wave terakhirnya adalah dari sini ke sini. Dan kenaikan gold kalau di daily itu tertahan di 38,2%, tertahan di EMA 20. Jadi EMA tetap bisa berfungsi sebagai support and resistance. Bagaimana kira-kira pergerakan gold minggu depan? Kembali lagi, untuk dia bisa kembali melanjutkan trennya, gold harus berhasil membreakout garis ini atau area ini, kira-kira 1849. Jadi kalau ada closing candle di 1849 ke atas, maka gold akan berpotensi melanjutkan trennya, kira-kira sampai kemana? Paling tidak ke EMA 50 ini. Di sini juga ada Fibonacci 50% dan Fibonacci 61,8% selanjutnya. Kira-kira hari Senin sampai dengan Jumat ke depan bagaimana? Menurut saya, gold akan naik. Menurut saya. Bisa salah. Tetapi, ya, kalau misalkan hari Senin gold langsung naik, tetap saya menunggu closing candle di daily-nya itu berhasil di atas 1849 nggak? Kalau dia berhasil di atas 1849, maka tetap saya akan menunggu gold untuk turun dulu, baru saya akan buy. Nah, kira-kira seperti ini. Nah. Oke. Jadi minggu depan menurut saya gold akan naik, kemudian setelah dia naik ada koreksi, di situ kita bisa siap-siap untuk buy. Kira-kira setelah dia naik dan turun, tetap buy-nya itu di 1849 tadi. Oke, saya sudah membahas dolar indeks, euro USD, GBP USD, AUD USD, NZD USD, dan gold. Sekali lagi, ini hanya sekedar forecast, dan untuk entry lengkapnya biasanya nanti akan saya bagikan di TradingView atau di Signal Gratis Premium. Kalau Anda ingin bergabung di Signal Gratis Premium, silakan Anda japri saya WA 0811992989. Tahun depan mungkin channel
Signal premium akan saya tidak gratiskan lagi alias bayar dengan sistem lifetime. Jadi kalau Anda ingin join Signal premium gratis, segera tahun ini. Dan memang gratis, hanya saja memang syarat dan ketentuannya berlaku. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, bisa menjadi pelajaran, bisa juga nanti menjadi panduan entry Anda ke depan. Sampai ketemu di Belajar Trading 15 menit Selasa dan Kamis, kita akan masuk materi cara menentukan support and resistance. Hari Kamis kita juga akan jumpa bersama FBS dengan materi juga support and resistance. Terima kasih, tetap lakukan trading yang aman, nyaman, dan profit sampai tujuan, dan tetap jaga kesehatan kita, apalagi berkaitan dengan COVID-19 ini.